waktu itu jelas beda dengan sekarang. Jadi meskipun saya sekarang sudah pensiun, semangat membela negara itu tidak luntur. Kalau slogan pensiunan Polri tetap setia, itulah saya. Kepada NKRI yang tetap setia, maka di sela-sela saya menikmati pensiun, memandang kegaduhan, terutama kegaduhan yang sifatnya remeh-temeh, kegaduhan ijazah palsu, sebenarnya namun karena ada kepentingan-kepentingan yang bisa menyatukan secara sengaja atau tidak sengaja, akhirnya viral dan tahan lama isu. Meskipun tidak terlihat manajemennya secara sistematika atau mungkin belum terlihat oleh gerombolan pembuat gaduh itu satu tujuan mendegradasikan pengaruhnya Jokowi terutama untuk kepentingan tahun 2029 di Republik ini. Mereka itu dari arah penjuru angin dari mana-mana ya, alias banyak buang izin tunggannya dengan penyebab yang berbeda-beda. Kebenciannya kepada Jokowi itu penyebabnya beda-beda, namun tujuan dan cara yang mereka buat hidup terutama di medsos sama. Mereka itu para pembenci, ada berbagai macam para pembenci yang tidak kebagian jabatan padahal dulu berjasa, mungkin yang diberi jabatan kemudian dipecat karena tidak becus kerja, mungkin koruptor, bahkan yang belum ditangkap, mungkin kekuatan asing yang merasa bisnisnya terganggu oleh kebijakan Jokowi tentang hilirisasi dan lain sebagainya. Nah, Jokowi menjalani kebijakan yang tidak diminati manuver-manuvernya oleh presiden sebelumnya. Contoh, segala sumber daya alam dihilirisasi sebanyak, kemudian Freeport narik saham Freeport menjadi 52%. Itu sebenarnya kebijakan yang tidak menguntungkan buat pribadinya Jokowi. Tentu saja karena uang yang biasanya diambur-amburkan dan masuk jatahnya presiden ada. Meskipun yang tidak sempat mengkoleksi data, tapi kesaksian fakta boleh dicek yang sebagai ASN ini, sebagai tujuan Polri. Saya akan terus melihat membela Jokowi, tapi karena saya sebenarnya memang bersaksi bagaimanapun sehina-hinanya seorang Jokowi, apapun yang kalian hinakan Bapak Jokowi, saya bersaksi dalam kedinasan saya dari Presiden Pak Harto, Presiden kedua sampai dengan ke-8 masih pendapat Eyang ya, bisa salah, kalian boleh bebas. Masih Pak Jokowi lah yang terbaik. Semoga Pak Prabowo dengan tugasnya dengan Bapres ini akan mengungguli Pak Jokowi. Kita berdoa aja. Jujur saya berpikir dengan logika, sama dengan konten-konten Ibu DJ anak jenderal yang dia benar-benar bersaksi membandingkan pemerintah DKI waktu itu Pak Jokowi yang memimpin jadi gubernur dan pemerintah Jawa Barat ketika saat itu DJ anak jenderal
dia itu sebagai karyawan mengurus perusahaan, perizinan perusahaannya. Berbeda sekali, bagikan bumi dan langit, bahkan untuk membawa tentengan sesuatu udah dilarang di DKI. Dibandingkan dengan Jawa Barat, DJ merasa sangat terkesan sekali juga. Ingin apa yang, kemudahan apa yang dia bahagia itu dirasakan masyarakat Indonesia. Makanya DJ sangat berdoa untuk Pak Jokowi mendapat kesempatan menjadi presiden. Tidak boleh lagi membawa sekedar salam tempel, padahal itu puluhan tahun yang sudah mengkarya di tengah budaya birokrasi dan masyarakat Indonesia. Saking inginnya masyarakat seluruh Indonesia menikmati seperti apa yang dinikmati, makanya dia memilih Jokowi di tahun 2014. Saking inginnya sampai bermimpi-mimpi, coba deh dia nanti ketika bagaimana dia membela Jokowi, meledak-ledak suaranya. Kejadian selama 10 tahun ini tak kunjung berhenti, dan menurut Eyang tidak akan berhenti. Pak Jokowi memang dari sipit yang banyak diremehkan orang, banyak musuh dalam selimut, tapi kerja nyatanya sebenarnya bisa banyak dinikmati. Itulah makanya saya merasa yakin gorengan-gorengan hinaan-hinaan cacian ini membuat gaduh ini tak akan ada buktinya. Namun kita sebagai masyarakat, baik hater maupun lover, baik pembenci maupun pencinta, agar segar, jangan mau dibenturkan. Rumusnya dinginkan hati meskipun gemes gitu ya. Meskipun keki kok di Rosolnya itu muwil misalnya gitu. Muwilnya dalam konteks ijazah palsu ini ada Rosolnya untuk membawa isunya tidak ditinggalkan masyarakatnya, mempercayainya dari dia berkata narasi bahwa ijazah Jokowi itu palsu dari fotonya, misalnya contoh fotonya itu konon ponakan Pak Jokowi, apa ya namanya, Tali. Ternyata yang ada di ijazah itu sama dengan ada di foto surat nikah. Bahkan lebih serunya ada isu lagi, itu bukan Bu Iriana. Berarti dia termasuk meneliti surat nikahnya juga dipalsukan. Kemudian font huruf itu juga saya bersaksi kalau font huruf tahun 1985 itu suaminya Eyang itu memiliki usaha percetakan dan melayani PT Kedua Cirebon. Sudah itu sudah ada titik offset. Jadi huruf-hurufnya itu ditempel pakai tugas-tugas yang di kerok itu loh, ditempel-tempel di itu. Jadi cara desain hurufnya seperti itu dan juga bermacam-macam font. Nah itu kan aja apa untuk menarasikan ijazah palsu 1 miliar % oleh Rismon ya.